Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat, sekalipun bahkan penyakit, apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya, apalagi dari susu ini yang luar biasa luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, minuman ini mereka semuanya sembuh, dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya dari di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Ya, oke. Ini adalah rubrik Ramadan yang keempat ya, selama bulan Ramadan ini. Ya, artinya semoga memang bisa lebih banyak lagi gue menyajikan hal-hal seperti ini, entah itu di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan berikutnya. Yang jelas akan sebaik mungkin gue selalu menyajikan konten-konten seperti ini kalau memang diminta dan dibutuhkan ya.
Terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah mensupport, di antaranya Mama Volten dan juga dari Indonesia, anak Indonesia Belajar ya, kalau tidak salah, yang sudah mensupport dan juga subscriber lainnya yang juga sudah mendukung channel ini. Di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang yang disebut musik ya. Musik ini ya siapa sih sebenarnya yang nggak kenal dengan musik ya? Meskipun ya pasti ada aja yang nggak suka musik gitu ya. Di sekitar gua pun banyak yang nggak suka musik. Namun ini iya sebenarnya muncul perdebatan entah ini perdebatan yang besar atau enggak ya. Namun terlepas dari itu semua, patut yang jadi dibahas adalah bahwa musik ini adalah hiburan bagi salah satu hiburan lah seenggaknya jadi untuk semua orang gitu ya. Dan bahkan ada ungkapan semua bisa menyatu lewat musik kan gitu. Di kali ini gue akan membahas karena apa ya banyak bincang-bincang atau perbincangan-perbincangan yang menyatakan bagaimana sih hukum musik itu sebetulnya gitu ya. Dan gue sampai cari referensi sampai ke sana ke sini pendapat ulama dan demikian. Jadi secara umum sebetulnya memang para ulama itu terbagi ya pendapatnya antara dengan yang ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan musik itu sendiri gitu. Namun secara keseluruhan selama yang gue pelajari soal perbedaan pendapat itu adalah ada yang memang mengharamkan karena ketidaksukaan atau ada apa ya sekelompok orang yang mengharamkan sesuatu karena ketidaksukaan atau memang ada untuk kehati-hatian gitu loh. Contoh misalkan gini, soal musik ya. Musik itu ada yang mengharamkan. Mengharamkannya itu kalau gue lihat mungkin memang ada dalilnya ya, memang memang yang ada dalilnya yang atau mungkin hadis yang melarang untuk adanya bunyi-bunyian gitu ya. Namun ada juga yang mengharamkan karena ketidaksukaan terhadap musik itu sendiri dan itu pasti berpengaruh soal pendapatnya dia, soalnya pendapat beliau mengenai musik itu sendiri. Dan juga sebenarnya ada yang mengharamkan itu karena kehati-hatian. Kehati-hatian tuh gini, sebenarnya musiknya itu dasarnya adalah mubah yang gue bacakan, yang gue baca, yang gue dapatkan, yang gue dapetin dari beberapa referensi ya, bahwa musik itu mubah. Tetapi diharamkanlah dengan kehati-hatian karena yang didapatkan oleh beliau, ulama tersebut adalah lebih banyak mudaratnya, seperti misalkan kericuhan, jadi lupa lupa pada nggak sholat, dan lain sebagainya macam. Maka musiknya lah yang diharamkan. Ada juga yang menghalalkan atau mubah ya, karena ya apa ya, karena persoalan sholat gak sholat, itu bukan salah musiknya gitu ya. Persoalan tawuran dan kericuhan itu bukan salah musiknya juga. Tapi itu adalah tingkah laku orang yang menontonnya dan tidak bisa disalahkan musiknya juga gitu ya. Sama halnya dengan begini. Misalkan dengan tablik akbar. Tablik akbar tapi ternyata akhirnya malah jadi kericuhan misalkan apakah tablik akbarnya menjadi haram kan? Enggak gitu ya. Tapi ada faktor apa yang menyebabkan kericuhan itu? Bukan tablik akbar tapi ternyata mungkin karena ada yang terganggu, ada yang misalkan nggak senang bahkan dengan penceramahnya dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi ini juga merupakan suatu ini ya, suatu hal yang sebetulnya ada dasar dan ada unsur-unsur lainnya gitu. Jadi nggak mutlak hal ini adalah hal yang haram, kalaupun diharamkan. Kalau yang menghalalkan misalkan, ya karena dasarnya apa dalil yang mengharamkan. Gitu. Adapun satu hadis yang menyatakan memang dilarang untuk menyatakan bunyi-bunyian gitu kan. Tapi ya jujur gue sendiri dari segi ilmunya gue belum mengkoreksi atau belum menemukan asbabul wurudnya istilahnya gitu ya. Asbabul wurud itu maksudnya ada kejadian apa ketika hadis itu dimunculkan. Namun secara keseluruhan dari referensi yang gue baca adalah
bahwa pada dasarnya musik itu adalah mubah, dan itu juga dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Siapa yang nggak kenal dengan kitab itu kan? Jadi musik itu pada dasarnya mubah. Namun halal haramnya itu terkadang ya nggak hanya terletak di musik, apapun itu kadang tergantung dari keadaan. Misalkan nasi. Nasi itu halal gitu kan, tapi karena hasil mencuri jadi haram kan gitu ya. Nah, begini juga dengan musik. Musik itu mubah, tapi kalau bisa menyebabkan kemudaratan ya jadi haram juga gitu. Kalau misalkan musik itu mutlak haram, nggak akan ada samrohan, nggak akan ada rebana, nggak akan ada kelompok grup musik terbang kalau bahasa di Sumedang ini ya. Nggak tahu di daerah lo apa itu nih. Di sini disebutnya adalah grup musik terbang, ada itu. Ya semacam samrohan gitulah. Nah, nggak akan ada musik seperti itu kalau misalkan mutlak musik itu adalah haram gitu. Jadi ada aja statement yang menyatakan gini, "Oh iya musik itu haram tapi kecuali samrohan," katanya. Karena samrohan itu misalkan memuji nama-nama Allah, ya berarti bukan musiknya yang haram, tapi bagaimana tergantung isi dari musik itu sendiri, ya. Apakah musik itu mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada keburukan? Berarti bukan musiknya yang haram, tapi isinya yang haram. Sama halnya seperti yang gue contohkan tadi. Seperti nasinya itu hasil dari mencuri atau hasil dari rezeki yang halal gitu, dari cara yang halal. Kalau dari cara yang halal ya nasi memang dasarnya halal ya menjadi halal. Tapi karena hasil mencuri jadi haram. Nah, begitu juga dengan musik. Musik itu hukumnya mubah. Tapi kalau mengajak kepada keburukan ya akhirnya haram juga. Begitu juga dengan senang-senang. Musik bisa menyebabkan kesenangan ya, musik bisa menyebabkan menghilang stres dan segala macam gitu. Tapi kalau bisa sampai melupakan sholat, ya artinya haramnya itu bukan dari musiknya, tapi dari orangnya itu sendiri yang telah meninggalkan sholat, kan gitu. Ya gue mau berbicara seperti ini bukan karena gue pemusik ya, tapi coba kita kita lihat berapa tokoh Islam yang luar biasa dalam bermusiknya gitu. Kita nggak usah jauh-jauh lah, Raja Dangdut Bang Haji Rhoma Irama itu kurang ilmu agamanya kurang apa gitu. Meskipun sering gua nggak sependapat dengan beliau jujur aja karena sorry to say masih ini ya ada apa ya ada yang kurang pas atau agak kaku dan segala macam. Tapi dari segi ilmu Bang Haji Rhoma Irama kurang apa beliau gitu kan. Cuman dia bermusiknya musik dangdut gitu kan. Bahkan banyak juga lagu-lagu cintanya yang sampai saat ini masih diputar-putar kan gitu ya. Beberapa ulama NU misalkan bahkan ada yang menggemari musik metal gitu kan. Atau mungkin misalnya pendiri Muhammadiyah yang gua tahu, koreksi kalau gua salah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dari beliau itu senang dengan main biola yang merupakan salah satu alat musik gitu kan. Jadi artinya para ulama pun banyak sekali yang suka musik, dan meskipun mungkin ada yang tidak senang, ya itu manusiawi, ada yang senang, ada yang enggak gitu kan segala macamnya. Jadi kita nggak bisa menjadikan parameter karena satu hal berarti semua mencakup semua, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Ya yang terjadi perhatian itu kan yang hijrah-hijrah itu kan, ya dengan tanpa mengurangi rasa hormat gue kepada yang hijrah gitu kan ya. Yang hijrah itu artinya nggak mau lagi main musik, karena musik itu mengajak kepada keburukan dan segala macam gitu kan ya. Saya jadi nggak sholat karena musik dan segala macam. Ya it's okay, itu pilihan mereka lah. Hanya yang gua mau tanamkan di sini adalah nggak bisa kita menyalahkan suatu hal kalau sebetulnya itu datang dari diri kita sendiri. Kalau misalkan saya jadi nggak sholat, nggak hanya soal musik. Kita misalkan lagi nonton, lagi baca buku, lagi seru-serunya, terus misalkan lagi seru-serunya baca buku itu, tiba-tiba kita lupa malah sholat, bisa aja gitu kan. Nggak hanya untuk musik gitu kan. Bahkan kita lagi main sekalipun, kita lagi ngobrol sama teman-teman misalkan, kita lagi silaturahmi bahkan lupa juga, nggak sholat bisa aja. Nah ini bahkan yang sering terjadi nih ya, yang uniknya ini ya, kita rencanakan bukber ya, rencanakan buka bareng teman-teman, bukbernya iya, sholat maghribnya enggak. Nah itu yang paling banyak, yang mungkin banyak terjadi di antara kita, gitu. Nah itu yang sebetulnya jadi tidak hanya tentang musik yang bisa melupakan ke sholat, ya bukber aja yang merupakan salah satu katakanlah salah satu kegiatan atau misalkan hal yang
tidak boleh ditunda ya. Ketika kita sudah melaksanakan puasa yang berarti diwajibkan lah gitu untuk segera berbuka puasa, itu aja bisa menyebabkan kita lupa sholat gitu kan. Jadi artinya kembali kepada manusianya itu sendiri. Gimana dia bisa manage dirinya dengan hal-hal yang di sekitarnya. Dalam hal ini adalah musik gitu. Jadi musik ini adalah suatu hal yang sebetulnya sifatnya bisa menghibur dan meskipun nggak banyak, nggak sedikit misalkan lagu-lagu yang bertemakan sorry to say seksual gitu kan. Nah, lagu-lagu yang bertemakan seksual ini bahkan yang menjurus kepada perzinahan inilah yang maksudnya haram. Jadi haramnya itu bukan musiknya, tapi isinya gitu kan. Ya, bisa menjadi haram tergantung bagaimana isinya gitu. Nah, kalau musik itu benar-benar haram, mutlak haram, gak kebayang kita semua sepi ini daerah, sepi ini negara, sepi ini dunia gitu kan. Kalau musik itu haram. Dan gue jadi berpikir begini ya, satu hal yang mungkin dasar kuat diharamkannya banyak yang berpendapat musik itu gini, gue pernah baca suatu kisah di mana pada waktu dulu jadi ketika Kabil sudah membunuh saudaranya yaitu Habil, ya. Jadi Allah kan menurunkan Nabi Sis ya sebagai anak Nabi Adam. Ada yang berpendapat, ulama yang berpendapat Nabi Sis itu enggak dari rahim Siti Hawa tapi langsung diturunkan Allah begitu aja gitu kan ya. Nah, Allah turunkan Nabi Sis untuk menggantikan Habil yang meninggal karena dibunuh oleh Kabil gitu. Nah, lalu Allah perintahin bahwa ya katakanlah si keturunan dari Nabi Sis dan keturunan dari Kabil ini harus dipisah satu sama lain. Nah, dari kedua keturunan ini banyak ada perbedaan yang bertolak belakang. Misalkan, mungkin ini gue kebalik, tapi mudah-mudahan gak kebalik ya. Misalkan, keturunan dari Nabi Sis ini adalah cowoknya ganteng, ceweknya sorry biasa aja atau mungkin kurang cantik. Dibandingkan dengan keturunan dari Kabil. Kabil sebaliknya, keturunan Kabil, ceweknya cantik-cantik, cowoknya sorry itu saya kurang ganteng, gak seganteng dari keturunan Nabi Sis. Nah, mereka dipisahkan oleh Allah atas perintah Allah ya. Keturunan Nabi Sis harus ada di daratan tinggi, keturunannya Kabil ada di daratan rendah. Suatu hari di keturunan Kabil ini ya datanglah katakanlah iblis yang menyamar. Jadi pegawai di Kabil membuat alat musik, kalau nggak salah seruling. Nah, dari seruling ini di keturunan Kabil ini ya kalau kita bahasa sekarang pesta pora lah. Pesta pora seketurunan. Nah, dari keturunan Nabi Sis yang penasaran, ada apa itu di bawah, mereka berkunjunglah ke bawah, ke daerahnya Kabil. Ya, katakanlah kalau bahasa kita sekarang main lah gitu ya. Nah, ternyata pas mereka nyampe di daerahnya Kabil, nah, ketika sampai ke daerahnya Kabil, cowok-cowok ya karena mereka terbiasa nggak melihat cewek yang cantik, ketika sekalinya melihat cewek yang cantik di daerah Kabil, ya mereka terpukau. Oke. Begitu juga sebaliknya ternyata ketika cewek-cewek cantik yang berada di Kabil ini, keturunan Kabil ini, nggak terbiasa melihat cowok yang ganteng di keturunan mereka, ketika mereka melihat cowok yang ternyata lebih ganteng di turunan Nabi Sis, mereka terpukau juga. Akhirnya di situ terjadilah perzinahan dan terjadilah kalau kita sekarang itu ya mungkin pesta pora, ya mungkin party lah ya, party dan segala macam bahasa kita dengan menggunakan musik. Nah, maka atas dasar dari kisah itulah mungkin musik diharamkan berdasarkan dari kisah itu karena yang menyebabkan pertama kali umat manusia terjerumus dalam kemaksiatan dan perzinahan adalah berkat musik gitu ya. Cuman kembali lagi ketika merujuk kepada fatwa atau mungkin kepada referensi yang gue gunakan adalah pada dasarnya musik itu mubah. Oke. Musik itu mubah, halal haramnya itu adalah tergantung bagaimana isi dari musik itu sendiri. Bahkan ya ada yang nah ini banyak terjadi ya di ulama gue ini. Dia itu anti terhadap
penyanyi cewek, karena dianggap suara cewek itu aurat, gitu kan ya. Di sisi lain yang gue dapatkan juga begini, suara wanita itu aurat, iya, tapi di sini bukan setiap suara wanita itu aurat, tetapi dalam konteksnya suara wanita yang menjadi aurat itu adalah ketika dia bermanja-manja kepada lawan jenis. Nah, itu maksudnya suara wanita itu adalah aurat yang gue baca, yang gue pelajari ya. Tapi ini mungkin pasti terjadi perbedaan pendapat. Ya, ya kita di sini berbagi ilmu lah, tidak untuk saling debat dan segala macam ya. Nah, dia sampai tidak mau menerima uang dari seorang penyanyi terkenal loh, gitu ya. Karena alasannya apa? Ini hasilnya uangnya uang haram katanya, karena dari aurat, jualan aurat katanya kan gitu. Sampai segitunya. Ya gue sedih sebagai pemusik, ya sedih aja sih gitu ya. Orang dia itu nggak bermaksud menjual keauratannya gitu kan ya. Dan ada konteksnya gitu kan dalam agama itu. Suara seperti apa yang disebut sebagai aurat gitu kan bagi wanita, suara yang bagaimana bagi wanita yang tidak merupakan aurat. Kebayang kalau semua wanita itu aurat, apakah harus diem semua cewek di alam dunia ini gitu kan ya. Lalu dengan apa kita ngobrol dengan lawan jenis kalau semua suara wanita itu disebut aurat gitu kan ya. Nah, ini ya perlu apa ya, pemikiran yang luas juga dari kita. Dan kalaupun misalkan memang suara wanita itunya mungkin bisa memancing lawan jenisnya, menurut gue asalkan nggak ada niat dari cewek itu, dari wanita itu untuk memancing lawan jenis untuk terpukau, ya nggak masalah karena itu masalah bawaan gitu kan. Masalah pembawaan itu nggak bisa dirubah gitu kan. Ya katakanlah itu sudah alaminya udah seperti itu. Yang penting jangan sampai berniat wanita itu menyanyi untuk menarik perhatian lawan jenis. Jadi tergantung pada niatnya juga ya. Dan gue sudah pernah bahas itu bersama adik-adik gue, bersama murid-murid gue yang beberapa tahun lalu ya. Jadi pada dasarnya musik itu mubah. Adapun yang haram adalah isinya. Adapun yang halal misalkan, ya karena secara psikis ya musik itu sebetulnya penghilang stres gitu. Musik itu penghilang stres, bisa apa ya, buat sarana hiburan, ya setiap orang kan hiburannya bisa macam-macam ya. Bahkan seseorang juga bisa butuh butuh musik ya. Bisa butuhkan musik dan segala macamnya. Jadi nggak bisa juga kita mutlak bilang bahwa musik itu adalah haram. Menurut pendapat gue pribadi, musik itu adalah mubah. Gitu ya. Ya seperti yang gue katakan, yang bisa jadi haram kalau misalkan isinya mengajak kepada keburukan seperti perzinahan dan segala macam. Ada lagu terkenal misalnya, tapi gak akan gue sebutkan, lagu yang paling terkenal banget dari era milenial mungkin banyak banget yang tahu lagu ini, yang tahu lagu itu ya berasal dari luar, dinyanyiin di mana-mana, dan ternyata setelah ditelusuri liriknya ikut pada perzinahan ternyata gitu. Nah, ya musik seperti itulah yang diharamkan. Selama musik itu musik yang bagus, musik yang bisa dinikmati, musik yang bisa memberi arti pelajaran kehidupan, ya fine-fine aja. Mungkin juga memang dari situ bisa mendapatkan ilham juga untuk menikmati kehidupan ini gitu kan ya. Dan mungkin juga seseorang buat sebagian orang musik itu bermanfaat untuk memperluas pemikirannya. Ya, contohnya ya gue sendiri terbukanya pikiran itu beberapa persennya dari musik juga gitu. Meskipun gue dapat dari hal-hal yang lainnya. Jadi ya bahkan gue sempat bertanya kepada seorang ustadz waktu gue kuliah ya, ya ustadz gue ini ya pemusik, gue ini ya vokalis. Terus gimana dong kalau musik itu haram? Ya ganti aja lah sana alirannya. Ganti aja lah dengan lirik-lirik yang mengagungkan nama Allah katanya kan gitu ya. Ya tapi gue cari referensi lagi ke sana ke sini dan akhirnya ditemukan lah ya karena musik musik itu mubah gitu ya. Mubah itu artinya boleh-boleh aja, silahkan-silahkan aja. Ya asalkan ya nggak mengajak kepada keburukan aja gitu kan. Kadang musik itu bisa jadi obat. Kadang juga ada yang berpendapat kalau misalkan kita lagi galau, nyetel lagu galau, makin galau gitu kan. Tapi nggak semua orang kayak gitu juga. Gue termasuk orang yang kalau misalkan mendengarkan atau menyanyikan lagu galau itu justru malah lega karena ya
seolah-olah perasaan gue itu seolah tercurahkan dalam lagu itu, gitu. Jadi ya, mengenai ini, asumsi ini pasti setiap orang berbeda-beda, gitu kan. Pasti setiap orang punya pandangan masing-masing, tapi intinya kalaupun iya, kita menganggap musik itu haram, tapi terimalah dengan secara secara apa ya, secara lapang dada bahwa banyak sekali yang membutuhkan musik. Oke, kita boleh nggak suka musik, ya nggak apa-apa juga, gitu. Tapi untuk yang menyukai musik, untuk yang menganggap musik itu bukanlah hal yang haram, tolong hargai juga. Begitu aja. Untuk yang nggak suka musik, bahkan mengharamkan musik, ya udah, kita nggak usah pertengkarkan itu. Untuk yang suka musik dan tidak mengharamkan musik, ya yang mengharamkan jangan juga tidak menghargai, malahan menjudge itu adalah ahli neraka. Nah, ini yang jadi penyakit ya. Eh, banyak sekali di kita yang baru kenal agama setitik, kayak seolah-olah udah jadi kayak kiai aja gitu. Nah, ini yang harus dihindarkan. Dan bahkan juga musik itu bisa jadi sarana dakwah, seperti Bang Haji, Rhoma Irama, Bimbo, misalkan lagu Sejadah Panjang dan semacamnya. Ada anak bertanya pada bapaknya, lalu kan Rindu Rasul, gitu kan. Banyak banget lagu-lagu yang bertemakan bisa menjadi dakwah kan gitu. Jadi artinya kembali lagi ke isi musik itu sendiri, kembali lagi ke fungsi yang ingin dicapai dari musik itu sendiri apa. Pada dasarnya mubah. Oke, segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Thanks for watching. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.